Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Adhim Rizky, NIM 180103041, kelas 6B. Akan membuat video atau konten untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Publik. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi saya yang namanya permasalahan itu kan pasti banyak gitu kan. Pasti namanya permasalahan itu pasti banyak permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan terutama ya, yang tidak mungkin kita bahas semuanya begitu. Jadi di video kali ini saya akan membahas permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan yang namanya fasilitas pendidikan begitu. Fasilitas pendidikan di sini yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan adalah seperti ya, ini salah satu contohnya seperti meja, kursi, papan, laboratorium dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh fasilitas yang harus ada di sekolah-sekolah begitu atau madrasah-madrasah. Kenapa fasilitas tersebut harus ada dan harus dimiliki oleh sekolah ataupun madrasah? Pastinya itu sangat dibutuhkan begitu. Kenapa dibutuhkan? Karena fasilitas-fasilitas itu nantinya akan menunjang dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah atau madrasah tersebut. Jadi fasilitas-fasilitas yang saya sebutkan tadi itu nantinya akan menjadi salah satu faktor yang dapat membantu siswa untuk memudahkan dalam proses belajar dalam pembelajaran begitu. Jadi akan dimudahkan nanti kalau fasilitas tersebut ada begitu. Kemudian kalau misalnya fasilitas tersebut tidak ada misalnya, karena yang saya ketahui untuk saat ini sekolah-sekolah yang ada di Indonesia atau madrasah-madrasah yang ada di Indonesia masih kurang dan masih banyak terkendala terkait yang namanya fasilitas-fasilitas seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Masih banyak sekolah-sekolah terutama di pedalaman-pedalaman yang istilahnya fasilitasnya itu bukan kurang memadai lagi, tapi memang tidak ada begitu. Tidak ada fasilitas yang mendukung dalam proses pembelajaran, sehingga siswa-siswa di sana itu kesulitan begitu dalam pembelajaran. Misalnya mereka ingin meneliti atau dalam pembelajaran IPA misalnya mereka ingin meneliti begitu kan, pasti mereka itu kan membutuhkan laboratorium IPA misalnya. Nah, sedangkan di setiap sekolah itu banyak yang masih belum memiliki laboratorium IPA misalnya. Jadi kan siswa-siswa itu atau tenaga kependidikan, kemudian siswa juga pasti akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran karena fasilitas yang mereka inginkan dan butuhkan tidak ada di sekolah mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa sangat susah atau memang tidak ada? Sebenarnya masih banyak sekolah yang tidak ada. Saya tidak tahu, tapi sebenarnya kan pemerintah kan sudah menyediakan atau menyediakan alokasi dana khusus pendidikan gitu yang disalurkan ke sekolah-sekolah melalui dana BOS itu kan, dana BOS. Jadi sebenarnya jika dana BOS yang diberikan oleh pemerintah atau dialokasikan oleh pemerintah itu digunakan dengan baik dan tepat dan dan pastinya sih fasilitas-fasilitas pendidikan itu minimal adalah di sekolah tersebut. Minimal misalnya walaupun tidak semuanya kan, maksudnya tidak semuanya, tapi minimal bisa mendekati fasilitas-fasilitas yang memang mereka butuhkan gitu. Apa yang sangat-sangat mereka butuhkan itu yang didahulukan. Jadi inilah kekuatan seorang pemimpin yang ada di sekolah atau di madrasah untuk menggunakan atau mengalokasikan dana yang telah diberikan oleh pemerintah ke sekolah-sekolah atau ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu untuk
memang untuk kesejahteraan siswa dan tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya itu gitu. Bukan malah mereka menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Itu sebenarnya salah satu solusinya ya menurut saya adalah dengan cara itu, dengan cara pemimpin sekolah atau kepala sekolah atau kepala madrasah itu menggunakan dana-dana yang diberikan atau dialokasikan oleh pemerintah ke sekolah mereka itu untuk dipergunakan dan digunakan untuk dunia pendidikan gitu, khususnya untuk sekolah atau madrasah yang dipimpinnya begitu. Jadi menurut saya, kenapa pendidikan di Indonesia ini banyak yang mengatakan masih tidak bisa sejajar atau belum bisa setara begitu, misalnya pendidikan di Jawa, kemudian di Bali Nusra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua dan sebagainya, itu masih belum setara. Ya salah satu permasalahan yang menurut saya itu urgent ya terkait dengan fasilitas tadi gitu. Karena fasilitas yang saya sebutkan atau yang banyak teman-teman ketahui itu memang sangat mendukung tenaga kependidikan dan juga siswa untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Jadi hal itu kan istilahnya sangat sangat urgent gitu, sangat dibutuhkan, dibutuhkan gitu. Makanya saya istilahnya solusi yang saya tawarkan pastinya itu adalah mengalokasikan dana tersebut sesuai atau tepat sasarannya gitu. Kan dana BOS itu kan ada beberapa komponen sebagainya, saya belum terlalu mengerti memang. Tapi yang saya tahu dana BOS itu kan, tujuan dana BOS itu kan untuk setahu saya arti BOS itu kan bantuan operasional sekolah kan. Jadi operasionalnya apa saja yang dibutuhkan di sekolah itu, ya yang harus kita gunakan ya uang itu gitu. Apa yang dibutuhkan sekolah, apa yang dibutuhkan di sekolah, yang dibutuhkan guru, yang dibutuhkan siswa, itu itu memanfaatkan dana BOS yang dialokasikan oleh pemerintah tersebut gitu. Jadi yang pastinya saya berharap bukan hanya itu kan salah satu solusinya ya. Kemudian solusi lainnya pastinya ada kepedulian lah dari dinas-dinas pendidikan di daerah tempat lokasi dari sekolah tersebut. Misalnya di daerah A nih, ya minimal dinas dari daerah A itu memiliki dia itu memiliki rasa rasa ingin membantu begitu dari dinas itu. Misalnya nih di daerah A ini ada sekolah yang masih kekurangan ini, kemudian mereka mengusulkan ke pemerintah daerah misalnya, kemudian masih kurang, misalnya ke pemerintah daerah masih susah gitu atau dananya masih kurang begitu, mereka bisa mengajukan ke pemerintah provinsi begitu. Begitupun pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti masalah-masalah terkait fasilitas ini. Ya pastinya mereka nanti bakal mengusulkan lagi atau akan mengusulkan lagi ke pemerintah pusat misalnya. Dan juga kan di daerah-daerah itu kita juga kan pastinya ada yang namanya DPR kan, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi disitulah kita juga menyalurkan aspirasi kita gitu, terutama terkait pendidikan ini. Karena kenapa? Pendidikan ini adalah aset penting gitu, aset penting bagi suatu bangsa gitu. Kenapa aset penting? Karena yang namanya pendidikan itu nggak akan berhenti misalnya 1 tahun 2 tahun, tapi akan terus berlanjut begitu. Pendidikan ini akan terus berlanjut dari sekarang menjadi siswa, kemudian mereka melakukan menjalani pendidikan, kemudian mereka menjadi siswa, naik lagi ke kelas dan sebagainya, dan akan nanti ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini begitu. Jadi pendidikan itu sangat dibutuhkan, sangat
istilahnya diprioritaskan pendidikan ini, karena akan sebagai akan menjadi aset gitu, aset pendidik, aset negara gitu, senegara yang membuat insya Allah yang membuat negara ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.